menjalankan ibadah puasa dan gak ada gangguan sensasi-sensasi asam lambung GERD ya. Kalian wajib banget simak video ini agar sembuh dan lancar puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Senang sekali aku kembali hadir memberikan kalian motivasi, tips-tips untuk yang berjuang melawan asam lambung GERD. Semoga tetap semangat dan juga lekas sembuh ya. Aku juga pernah ada di posisi kalian guys, jadi kalian gak usah takut. Insya Allah pasti semuanya sembuh. Itu hanya sensasi dari asam lambung. Adapun yang anxiety itu hanya perasaan kita terganggu dan itu hanya bersifat sementara ya. Aku selalu memberikan beberapa tips untuk menghadapi anxiety. Lakukan hobi kalian, lakukan apa yang membuat kalian happy agar pikiran-pikiran negatif kalian itu menjauh ya, nggak mengganggu banget ke pikiran kalian. Karena anxiety itu luar biasa banget ya, aku juga pernah ngalamin, tapi alhamdulillah saat ini aku udah terbebas dari semua itu. Makanya aku selalu semangat memberikan kalian tips, karena aku tahu apa yang dirasakan oleh pejuang asam lambung GERD anxiety. Nah, di video kali ini aku bakal memberikan kalian tips ya, atau bagaimana sih Bun caranya agar kita kuat berpuasa. Karena puasa sebentar lagi ya teman-teman ya. Kemarin itu banyak banget yang nanya, dan alhamdulillahnya aku udah biasa puasa Senin Kamis. Karena memang niat aku ya pada saat aku berjuang melawan asam lambung GERD, ya Allah aku pengen sembuh total, pengen puasa Senin Kamis, atau ingin menjalankan ibadah puasa sunnah maupun puasa wajib. Alhamdulillahnya Allah mendengarkan doa aku, makanya aku sering menjalankan ibadah puasa, dan di sini aku bakal bagi tipsnya. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya. Nah, jadi untuk puasa ini memang agak berat ya buat kita pejuang asam lambung GERD. Karena kenapa? Kita tuh menahan lapar sekitar 13-14 jaman ya. Sedangkan kita pejuang asam lambung GERD itu nggak boleh kosong perutnya. Pada saat aku berjuang melawan asam lambung GERD, aku tuh menjadwalkan banget atau membuat jadwal makan aku ya. Makanya aku cepat pulih. Karena pada saat itu aku merubah semuanya dari pola makan, pola pikir, pola hidup, pola olahraga aku juga aku jaga, aku atur sebaik mungkin ya. Makan 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Kemudian aku nggak pernah pisah dengan yang namanya cemilan dan buah-buahan yang aman sama aku. Aku kontrol pikiran aku menerapkan pola hidup aku nggak kecapean, kemudian aku tidurnya nggak begadang. Itu adalah salah satu cara aku sembuh total dari asam lambung GERD. Kemudian aku itu nggak mau baperan, karena dulu tuh aku baperan, aku nggak mau memikirkan hal yang nggak penting sama aku. Jadi ya udah, aku hanya fokus sama masa depan aku, masa depan anak aku ya. Aku hanya fokus sama keluarga aku, memikirkan hal-hal yang penting buat aku. Jadi harus dirubah benar-benar agar kita pulih total dari yang namanya asam lambung GERD anxiety. Makanya aku bakal beri tips. Jadi puasa itu memang agak berat buat kita karena kita harus menahan lapar, haus ya, dan tentunya kita harus menjaga pikiran. Jadi tips aku kuat puasa itu ya, pada saat itu aku harus melihat menu-menu aku pada saat sahur. Jadi kalau misalnya kalian yang masih konsumsi obat, Bun, gimana nih aku mau puasa tapi aku masih konsumsi obat, aku nggak bisa tahan lapar. Jadi cara aku pertama kali puasa pada saat itu adalah sebelum sahur, sebelum puasa aku minum dulu obat-obatan yang diberikan dokter ya. Pada saat itu kalau misalnya kalian masih minum obat dokter nih, minum dulu sebelum sahur ya, 30 menit atau 1 jam. Jadi kalau misalnya kalian sahurnya jam 4, biasanya itu aku sahurnya jam 4 ya, karena kan azan setengah 5, jadi 30 menitan lah ya. Jadi aku itu jam 3 udah bangun, aku konsumsi obat dulu, minum air hangat, minum obat ya. Kemudian setelah itu aku makan itu porsinya kecil, jangan kecil banget ya, 1 centong atau 1 centong setengah. Kemudian makan itu dinikmati, jangan makan terburu-buru. Menunya juga diperhatikan, kalau bisa mau ikannya direbus aja, jangan makan yang goreng-gorengan selama berpuasa. Makan yang berkuah aja, sayur bening atau sayur sop. Tapi hindari juga yang kol. Biasanya ya aku itu sopnya hanya wortel, kemudian aku potong-potongin sosis atau bakso biar ada sari-sarinya gitu ya. Kalau aku sih nggak makan bakso ya, yang makan itu anak dan suami aku. Kalau nggak, kasih kerongkongan ayam agar ada rasa-rasa gurihnya dikit. Kemudian masaknya juga itu diperhatikan ya, pakai gula sama garam atau kasih totolnya aja, nggak ada masalah, sedikit aja ya, porsinya kecil aja ya. Kemudian setelah kalian makan, jangan kenyang-kenyang. Kemudian minumnya juga setelah sahur jangan langsung minum,
kalau bisa tunggu dulu sekitar 10 menit atau 15 menit baru minum. Minumnya juga jangan langsung sekaligus agar kalian gak begah. Karena kalau kita itu apalagi udah makan buru-buru itu langsung begah. Jadi minumnya secara perlahan-lahan aja ya, ini pada saat sahur. Kemudian udah ada peringatan nih, udah ada peringatan di masjid atau di TV mau imsak sekitar 10 menit lagi. Jadi di situ aku udah mulai makan kadang buah kurma ya. Jadi buah kurma itu aku wajib pada saat sahur ya, pada saat sahur atau pada saat buka. Kemudian aku minum air hangat lagi, kadang aku kasih madu. Kalau pengen minum teh pagi-pagi atau pada saat sahur, minum madu aja ya. Tapi aku tuh kadang minumnya setelah sahur ya. Setelah sahur 15 atau 20 menit setelah sahur. Kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kan udah selesai nih sholat subuh, biasakan baca Al-Quran, biasa waqiah ataupun mungkin surah Al-Imran atau apa gitu ya, baca meskipun beberapa ayat agar pikiran itu nggak kemana-mana. Jadi kita melaksanakan ibadah itu dengan khusyuk, pikiran kita juga tenang. Nah, jadi kalian setelah sahur jangan langsung tidur ya, jangan tidur, itu hindari banget. Biasanya nih kalau aku udah ngaji, aku siap-siap kerja, kalau aku lagi libur di rumah, aku olahraga, jalan aja. Jalan sekitar 15 menit. Nggak usah lompat-lompat, nggak usah berat-berat. Jalan ringan aja, atau jalan di tempat juga nggak apa-apa. Yang penting kita udah melaksanakan olahraga ringan. Ya. Kemudian, keseharian kita, kalau misalnya, aduh aku udah olahraga nih bun, tapi aku ngantuk, baru jam 10. Aku tuh nggak pernah tidur antara jam 10 ke jam 12. Sebelum zuhur itu aku nggak berani tidur ya pada saat puasa. Yang aku lakukan itu adalah aku ngaji. Ya, ngaji. Kalau aduh aku udah capek ngaji nih, ngapain lagi ya bun? Ya dengerin sholawat. Ya dengerin sholawat aja. Kalau nggak nontonnya itu yang kalian suka, bisa nonton drakor, tapi jangan lama-lama juga. Itu nggak berasa loh teman-teman, nggak berasa udah azan zuhur. Setelah azan zuhur, kalau misalnya kalian nggak kuat, aku biasanya baca dulu beberapa ayat, kemudian aku tidur siang ya. Tidur siang aku itu jam 12:30, kadang jam 1 sampai jam 3. Jam 3 tuh bangun itu udah nggak ada sensasi, kadang di perut aku tuh nggak ada sensasi apa-apa ya. Jadi memang enak karena bangun tidur tuh habis bangun tidur kan kita sholat asar, mandi ya. Habis mandi kita ngabuburitnya sholat asar. Kadang aku masakan kesukaan aku. Pokoknya kita tuh kalau bisa nggak usah jajan dulu deh ya pada saat puasa. Kalau bisa masak sendiri. Kalau nggak sempat sih nggak masalah, beli juga tapi diperhatikan ya. Kemudian pada saat masak juga menggunakan menu-menu atau penyedap-penyedap yang aman buat kita. Boleh pakai masako nggak sih bun? Kalau bisa ya ganti dengan totole atau garam gula aja ya. Tapi kalau mau nyobain ya nggak apa-apa sih. Aku sih jarang menggunakan masako ataupun royco ya, jarang banget. Nah kemudian pada saat buka nih yang perlu diperhatikan juga, yang aku lakukan pertama itu adalah aku minum 1-3 teguk. Aku tuh nggak langsung minum 1 gelas, sedikit dulu. Setelah itu aku makan tepung Garut. Kadang aku kasih gula, madu atau polos. Jadi kan perut kita habis kosong seharian. Jadi jangan langsung makan yang banyak. Langsung makan sop buah, langsung makan gorengan, no ya. Jadi kalau bisa minum air dulu 3 teguk ya, bukan 3 gelas. Jadi siapkan air hangat, minum 1, 2, 3 teguk biasanya ya. Kemudian aku makan tepung Garut atau kurma. Habis itu makan kurma atau buah melon ya. Jadi setelah itu kan aku istirahat sejenak, perut aku juga adem rasanya ya setelah kosong seharian. Kemudian aku minum air hangat, makan tepung Garut atau air tajin juga boleh kalau nggak ada tepung Garut ya, air beras gitu, atau bubur yang melembek juga nggak ada masalah. Kemudian setelah itu sholat. Setelah sholat aku makannya juga porsinya kecil. Biasanya nih setelah sholat isya, setelah sholat maghrib, aku makannya lontong. Lontong boleh bikin sendiri, boleh beli. Tapi kalau belinya jangan yang pakai oncom, biasanya itu pedas. Belinya yang isi kentang aja ya teman-teman. Yang isi kentang, tapi jangan yang pedas. Aku itu kalau beli nanya dulu pedas nggak gitu. Kalau nggak pedas baru aku beli. Lauknya itu adalah sayuran yang aku rebus, kadang buncis ya, kemudian kacang panjang, bayam itu. Boleh nggak sih bun makan gorengan? Kalau kalian pengen boleh, tapi 1 aja, jangan banyak-banyak. Biasanya aku tuh bikin gorengan sendiri ya, seperti tempe aku goreng sendiri aja dengan minyak yang aman
buat aku ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kan kita taraweh ya, taraweh. Dan pada saat buka juga kalau misalnya pengen yang manis-manis bisa diganti madu, air madu ya, air madu. Kemudian setelah taraweh nih kan kita harus makan nasi dong. Jadi aku makan nasi 1 sampai 1 centong setengah. Lauknya kadang ayam aku panggang ya, aku bakar di atas teflon. Bisa juga ayam aku kecapin. Kemudian aku tuh nggak pernah pisah dengan sayur bening atau sayur sop. Jadi sayur aku selama puasa itu hanya sayur bening dan sayur sop. Buah-buahan aku buah pepaya, buah melon, kemudian buah naga, buah semangka itu yang selalu aku konsumsi. Dan juga kurma nggak pernah pisah. Meskipun nggak puasa aku selalu sedia kurma. Begitu ya tips puasa. Kemudian setelah taraweh, setelah makan jangan langsung tiduran ya. Pokoknya selonjoran dulu, istirahat dulu. Ya, biasanya kan kita habis tarawih itu kan udah setengah 9 ya, atau jam 8 lewat lah ya. Kalau di Jakarta sih jam 8 lewat kan udah selesai. Habis makan biasanya aku udah setengah 9. Jadi jam 9 paling lambat setengah 10 itu aku udah tidur. Kayak gitu sih, alhamdulillahnya aman dan lambung juga nggak ada masalah. Gimana Bun kalau misalnya masih konsumsi obat pada saat buka puasa? Ya setelah minum air hangat, makan tepung Garut, minum obatnya ya. Kemudian setelah sholat makan lontong atau cemilan-cemilan apa, aku tuh nggak langsung makan nasi. Jadi kalau misalnya kalian udah lapar banget nih, nggak ada lontong, ya udah makan nasi juga nggak apa-apa, tapi porsinya 1 centong aja atau setengah centong. Karena biasanya nih abis taraweh aku makan lagi karena masih berasa lapar gitu loh teman-teman. Seperti itu ya setiap hari, dan menu-menunya nanti insya Allah aku bakal share apa aja yang biasa aku konsumsi, apa aja yang biasa aku makan pada saat aku puasa dan masih berjuang melawan asam lambung GERD. Seperti itu ya. Oke, semoga share kali ini bermanfaat dan juga menjawab pertanyaan kalian. Insya Allah kita akan masuki bulan Ramadan beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kesembuhan sampai di hari kemenangan nanti, dan puasa kita lancar. Yang masih berjuang yakin sembuh, yakin bisa menjalankan ibadah puasa ya. Oke teman-teman, cukup sekian cara aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus aku ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.